Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, yang diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, pada hari ini, Ibu berkesempatan untuk membuat video pembelajaran mengenai benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan, kalian bisa lihat pada PowerPoint yang nanti akan Ibu tampilkan pada layar. Silahkan dibaca dan dipahami dengan baik-baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum dilanjut pada pemaparan yang akan Ibu sampaikan tentang benua Asia dan benua lainnya, di sini Ibu ingin bertanya dulu nih, ada yang sudah tahu belum apa itu pengertian dari benua? Nah, jika ada yang sudah tahu ataupun belum tahu, bisa disimak pemaparan materi dari Ibu tentang pengertian dari benua. Nah, benua ini merupakan hamparan daratan yang sangat luas, yang mana di bagian tengahnya bersifat kering, yang tidak dipengaruhi oleh angin laut yang basah dan juga lembab. Nah, bisa kalian lihat ya pada PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu benua Asia. Nah, benua Asia ini merupakan benua terluas maupun terbesar yang ada di dunia. Nah, benua Asia juga sering disebut sebagai benua Eurasia. Kenapa sih Bu sering disebut atau sering dinamakan sebagai benua Eurasia? Karena daratan yang dimiliki oleh benua Asia ini menyatu atau terhubung dengan benua Eropa. Kemudian, benua Asia terletak antara 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Nah, benua Asia juga memiliki 6 iklim nih yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tropis, kedua ada subtropis, yang ketiga ada sedang, yang keempat ada kutub, yang kelima ada kontinental, dan yang terakhir atau yang keenam ada gurun. Dengan keadaan alamnya yang dibagi menjadi 4. Nah, apa aja sih Bu? Yang pertama yaitu pegunungan, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah, dan yang terakhir itu daerah aliran. Nah, daerah aliran ini contohnya seperti sungai-sungai, kemudian danau-danau. Dengan kondisi alamnya yang bermacam-macam atau bervariasi. Contohnya seperti memiliki titik tertinggi dan juga terendah, memiliki dataran tinggi dan dataran rendah, memiliki kawasan yang sangat panas maupun yang sangat dingin, kemudian memiliki daerah yang subur dan yang tidak. Benua Asia juga memiliki flora dan fauna yang sangat bervariasi dan juga beragam. Contohnya itu tumbuhan atau flora yang ada di benua Asia yaitu hutan hujan tropis. Kemudian fauna yang ada di benua Asia ini contohnya seperti kalian memelihara hewan nih di rumah. Kemudian ada hewan liar dan juga ada hewan yang dilindungi. Itu semua termasuk ke dalam fauna dari benua Asia. Selain itu, wilayah dari benua Asia ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Asia Barat, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Asia Selatan, yang keempat ada Asia Tengah, dan yang terakhir ada Asia Tenggara. Di mana negara kita yaitu negara Indonesia termasuk ke dalam bagian dari Asia Tenggara. Nah, selanjutnya benua yang kedua yaitu ada benua Amerika, di mana benua Amerika ini merupakan benua terluas ataupun terbesar yang kedua setelah Asia. Nah, untuk benua Amerika ini pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus itu merupakan penjelajah dari Eropa. Nah, benua Amerika ini
ditemukan kurang lebih sejak tahun 1496 dengan luas wilayahnya yang memanjang dan luas daratannya itu sekitar 41 juta kilometer persegi. Kemudian terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Benua Amerika memiliki 3 iklim. Yang pertama iklim tropis, yang kedua subtropis, dan yang ketiga itu musim dingin dengan bentang alamnya yang berupa pegunungan. Adapun sosial budaya yang dimiliki oleh benua Amerika ini seperti terdapat bangsa Indian dan juga bangsa Eskimo dengan agama yang dianutnya itu berupa agama Katolik dan juga Kristen Protestan. Nah, untuk perekonomiannya itu apa sih Bu? Bisa kalian lihat ya. Untuk perekonomian dari benua Amerika ini berupa industri dan juga perdagangan. Adapun ciri atau karakteristik dari benua ini yaitu memiliki 2 air terjun terbesar yang ada di dunia. Nah, air terjunnya itu air terjun Niagara dan air terjun Guiana, Brazil. Kita lanjut ke benua yang ketiga yaitu benua Eropa. Nah, benua Eropa ini memiliki iklim subtropis yang berbatasan langsung dengan benua Asia, di mana memiliki luas kurang lebih 10 juta kilometer persegi dan terletak antara 9 derajat bujur barat dan 60 derajat bujur timur dan juga 80 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara. Nah, untuk wilayah dari benua Eropa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Eropa Barat, Timur, Selatan, Utara, dan juga Tengah. Namun, secara garis besar keadaan alam yang dimiliki oleh benua Eropa ini dikelompokkan nih menjadi 4. Yang pertama itu ada pegunungan tinggi selatan, yang kedua ada daratan rendah tengah, yang ketiga ada dataran tinggi tengah, yang keempat itu ada dataran tinggi barat laut. Untuk fauna ataupun hewan yang dimiliki oleh benua Eropa ini, contohnya seperti rubah, serigala, anjing laut, musang, kelinci, landak, dan juga tupai. Nah, selanjutnya itu ada benua Afrika. Nah, benua Afrika ini merupakan benua ketiga yang terluas dari benua-benua yang ada di dunia. Dengan luas wilayahnya itu kurang lebih sekitar 30 juta kilometer persegi dan beriklim subtropis. Bentang alam yang dimiliki oleh benua Afrika ini seperti pegunungan, sungai, danau, dan juga gurun. Penduduk asli dari Afrika ini terdiri dari berbagai suku bangsa, contohnya seperti Pygmy, Bushman, Zun, Tuareg, Negroid, dan juga Sahrawai. Dengan agama yang dianutnya yaitu agama Islam, Kristen, dan beberapa aliran kepercayaan lainnya. Sedangkan untuk perekonomian yang dijalankan oleh benua Afrika berupa pertanian, perikanan, peternakan, dan juga industri pengolahan tambang. Serta benua Afrika ini memiliki karakteristik nih atau ciri khas tersendiri dari benua lain, yaitu mendapat julukan sebagai benua hitam. Kenapa sih Bu mendapat julukan sebagai benua hitam? Karena benua Afrika ini sebagian besar penduduknya berkulit hitam, makanya dijuluki atau disebut sebagai benua hitam. Nah, yang kelima itu ada benua Australia, yang mana benua Australia ini memiliki luas wilayah atau luas benuanya kurang lebih sekitar 7 juta kilometer persegi dan terletak antara 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur.
Nah, yang mana memiliki iklim tropis, subtropis, dan juga sedang. Dengan memiliki bentang alamnya yaitu berupa pegunungan. Nah, di benua Australia ini terdapat beberapa flora ataupun tumbuhan, contohnya seperti hutan pinus, kayu putih, padang pasir, padang rumput, dan juga ada beberapa daerah yang memang dikhususkan untuk digunakan sebagai pertanian. Kemudian ada fauna nih dari benua Australia. Fauna yang dimiliki oleh benua Australia ini, yang pertama itu ada kanguru. Nah, kalian tahu kanguru tidak? Nah, jika tidak tahu, silakan bisa mencari tahu sendiri kanguru itu seperti apa. Nah, kanguru ini menjadi ikon dari benua Australia. Selain kanguru, ada juga burung nuri, bangau, burung unta, biri-biri, dan juga domba. Adapun pembagian wilayah dari benua Australia ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bagian utara, barat, selatan, timur, dan juga tengah. Selanjutnya nih, yaitu yang terakhir, yang keenam ada benua Antartika. Di mana benua Antartika ini luasnya itu kurang lebih sekitar 14 juta kilometer persegi dengan iklim yang dimilikinya itu sangat ekstrim karena suhu yang dimiliki oleh benua Antartika ini sangat dingin yang mana mencapai minus 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Nah, benua Antartika ini merupakan tempat terdingin yang ada di bumi, sehingga kehidupan yang ada di benua ini tidaklah banyak jika dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Adapun hewan maupun fauna yang hidup di benua Antartika ini contohnya seperti penguin, anjing laut, singa laut, dan juga paus. Nah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan kepada ibu. Adapun kesimpulan pada pemaparan materi yang telah ibu jelaskan tadi, yaitu ada 6 benua nih yang harus kita ketahui. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua itu ada benua Amerika, yang ketiga ada benua Eropa, yang keempat ada benua Afrika, yang kelima itu ada benua Australia, dan yang terakhir atau yang keenam ada benua Antartika, di mana masing-masing dari benua ini memiliki ciri atau karakteristiknya tersendiri dibanding dengan dibanding dengan benua-benua lainnya. Ibu sudah membuat soal untuk penilaian evaluasi. Silahkan nanti kalian kerjakan dan linknya akan ibu kirim melalui grup WhatsApp. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.